Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana caranya untuk mendownload dan juga menginstal aplikasi Teach On serta penggunaannya untuk ujian online nanti. Silakan jalankan browser yang Anda miliki. Saya menggunakan Google Chrome. Kemudian Anda menuju situs Kualop, ketik www.kualop.com. Selanjutnya silakan masuk pada artikel pertama, petunjuk penggunaan aplikasi ujian online Teach On. Klik. Nah, jika sudah terbuka silakan dibaca dulu petunjuk penggunaannya serta langkah-langkah untuk instalasinya. Jika sudah, silakan menuju tautan atau link download, kemudian klik download aplikasi. Biasanya akan ada konfirmasi apakah kita akan membukanya menggunakan browser ataupun dengan menggunakan Google Drive. Karena saya mengupload aplikasi ini di Google Drive, tapi sebetulnya tidak jadi masalah karena sama-sama untuk di-download, baik menggunakan Google Drive ataupun menggunakan browser. Keduanya bisa kita gunakan untuk mendownload aplikasi ini. Silakan sesuaikan aplikasinya, kemudian pilih download. Aplikasinya disesuaikan, misalkan kelas 10 gunakan yang kelas 10, kelas 11 gunakan yang kelas 11. Tunggu hingga selesai. Nah, ini sudah selesai aplikasinya. Jika sudah selesai, kita klik aplikasinya. Nah, kita install aplikasinya. Kita pilih aplikasinya, klik. Oke, nah namun sebelumnya saya ingin memberitahu dulu sebelum melakukan instalasi aplikasi ini, yang perlu dilakukan adalah mengaktifkan sumber tidak dikenal, itu harus dalam keadaan on. Setiap handphone memiliki pengaturan yang berbeda-beda. Itu biasanya ada di privasi, kemudian aktifkan sumber tidak dikenal agar software ini bisa diinstal. Karena aplikasi ini tidak berada di Google Play Store. Kemudian kita pilih install. Nah, biasanya kalau misalkan setelah menginstal ini akan ada konfirmasi lagi apakah kita akan menginstal lagi aplikasinya atau tidak. Biasanya kita harus memilih tetap install. Kalau misalkan kita oke, nanti aplikasinya akan terblokir oleh Google Play Protect dan aplikasi ini tidak akan dapat terpasang. Jadi saat menginstal, mohon untuk secara berhati-hati dan juga dibaca dulu instruksi yang tersedia. Seperti itu. Karena saya sudah mengizinkan serta mengaktifkan sumber tidak dikenal, jadi tidak ada masalah saat instalasi software ini. Kemudian kita jalankan aplikasinya. Klik buka. Ini adalah activity pertama yang tersedia pada aplikasi ini. Nah, di sini saya includekan situs Kualop. Sebetulnya ini adalah situs Kualop. Saya sengaja includekan karena siapa tahu Anda belum paham, jadi bisa membaca kembali petunjuk penggunaan aplikasinya. Jika sudah, silakan klik tanda panah warna hijau di bawah, pojok kanan bawah, kemudian kita akan diarahkan menuju activity yang kedua. Nah, activity kedua ini adalah activity token. Nah, dalam activity ini setelah ini tersedia token, ya. Token itu fungsinya untuk login. Nah, pada saat Anda sudah masuk pada activity ini, aplikasi ini akan mengunci tombol kembali, recent test, status bar, home button, dan juga aplikasi lainnya akan berada di belakang aplikasi ini. Jadi misalkan nanti ketika Anda ingin membuka pesan itu tidak bisa. Nah, kemudian selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah mencatat token untuk login, ya. Token ini wajib dicatat di kertas dan harus benar.
tokennya dalam bentuk alfabet serta kapital besar. Silakan kalau sudah pilih checkbox, kemudian tekan lanjutkan. Nah, ini adalah activity untuk mengerjakan soalnya ya. Kita berada di sini. Pastikan Anda sudah memiliki username dan juga password untuk login ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa untuk login Anda hanya memiliki kesempatan 1 kali login. Jika keluar dari aplikasi dan ingin login lagi, Anda harus menghubungi admin untuk melakukan reset login. Kita ketik username dan juga password untuk login. Jika sudah, klik login. Nah, jika login berhasil, maka akan ada pop-up login successful, kemudian Anda tutup saja. Nah, jika login berhasil, pastikan data peserta serta daftar tes yang tersedia itu sesuai. Misalkan nama lengkap Anda itu sudah sesuai dengan nama Anda, daftar tes sudah sesuai dengan jadwal, kemudian durasi pengerjaannya serta tokennya. Siapkan tokennya untuk login. Nanti token diisi di sini. Pastikan token benar, kemudian jika sudah, tekan tombol mulai mengerjakan. Nah, di sini ada, karena tadi saya sudah login jadi waktunya sudah berkurang. Nah, di sini ada yang pertama, saya jelaskan dulu, ada question 1 sampai 10 itu adalah nomor dan juga total soal. Jadi 1 itu adalah nomor soal, /10 itu adalah total soalnya. Kemudian yang kedua itu adalah timer. Kalau misalkan Anda waktunya sudah habis, itu secara otomatis nanti aplikasi akan keluar dari sistem loginnya. Selanjutnya daftar soal. Nah, ini adalah daftar soal yang tersedia. Secara otomatis kita berada di soal nomor 1. Kalau misalkan ingin pindah, berarti Anda harus mengklik daftar soal, kemudian pilih daftar soal yang akan Anda kerjakan selanjutnya. Silakan dijawab soalnya, dan juga ketika menjawab pastikan status atau respon yang diberikan itu adalah jawaban berhasil tersimpan ya. Atau kalau misalkan mengubah jawaban itu jawaban berhasil diperbarui atau successful. Misalkan ingin pindah ke nomor 2, kita pilih nomor 3, misalkan kita kerjakan. Nomor 4 misalkan. Pastikan dalam mengerjakan soalnya itu benar ya, dibaca dengan baik-baik soalnya dan juga jawabannya, pilih yang paling tepat. Nah, jika sudah selesai semua dikerjakan, untuk keluar dari aplikasi ini Anda cukup menekan tombol kembali, kemudian konfirmasi, kita pilih yes, kemudian pilih konfirmasi lagi. Nah, untuk memulai ulang kembali, pilih mulai ulang aplikasi. Kalau misalkan ingin menghapus aplikasi, klik hapus aplikasi. Kita pilih mulai ulang aplikasi, dan kita coba login lagi. Apa yang akan terjadi?
Nah, jika sudah pernah login sebelumnya, nanti kita tidak bisa login lagi. Anda harus menghubungi dulu admin untuk proses reset login ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan terjadi error atau gagal memuat halaman, Anda tinggal ditarik saja layarnya ke bawah, kemudian biarkan refresh seperti ini. Kurang lebih seperti itu penggunaan aplikasinya. Jika ada pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar ataupun di forum yang tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.